Halo, selamat datang kembali di DX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga saya doakan semoga sehat selalu dan juga diluaskan rezeki dan cuannya dari bursa Indonesia. Oke, sebelumnya saya mohon maaf. Jadi kemarin hari Jumat setelah closing saya belum sempat upload video dan belum sempat bikin juga karena ada urusan mendadak. Jadi saya usahakan hari ini saya akan analisa beberapa saham yang bisa kita pantau nanti di periode tanggal 6 sampai dengan 10 Juli atau di minggu depan. Oke, mungkin langsung aja kita ke saham-saham yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu BBCA. Oke, BBCA hanya bergerak terbatas 0,33% hari ini. Nah, bisa dilihat ya, BBCA ini belum berhasil menembus MA50 yaitu di harga 7675-nya. Ini untuk posisi saat ini kalau menurut saya masih wait and see dulu sebaiknya kalau yang belum punya, karena BBCA masih bergerak di bawah MA50 dan MA100. Terkecuali nanti di minggu depan BBCA bisa minimal di hari Senin atau hari Selasa dia bisa close dulu di harga 7.700. Kalau dia bisa close di harga 7.700 ataupun di harga di harga 7.725, boleh nih teman-teman untuk spek buy. Tapi akan lebih bagus lagi jika BBCA ini bisa tembus top boxnya dulu di 7.750. Tapi kalau mau spek buy di 775 atau misalkan di minggu depan closing di 7.725, boleh ambil posisi dengan target terdekat masih di 7.900 untuk BBCA. Nah, untuk kalau misalkan teman-teman mau saya mau belinya buy on weakness, boleh diperhatikan kalau misalkan mau beli buy on weakness itu kalau dia berhasil mantul di harga 7.475. Terlihat di sini ada support yang sangat kuat ya di harga 7.475. Misalkan BBCA sempat turun menyentuh terus mantul lagi, bisa juga ambil posisi di atas 7475. Tapi kalau saya pribadi untuk posisi saat ini lebih baik buy higher, sell higher. Misalkan dia berhasil ke harga 7.725 atau bisa ke harga 7.775 dulu. Lalu untuk take profit boleh di 7.900 atau bahkan di 8.075. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BBRI. BBRI pun demikian, kemarin di perdagangan hari Jumat masih bergerak terbatas. Hari ini memang candlenya merah, tapi secara open posisi, jadi waktu pre-opening dia sudah naik ya, naik open di harga 4.530. Nah, BBRI bergerak turun satu tick dari moving average 50, tapi dia masih berada di di atas moving average 100. Terus gimana kira-kira yang masih punya, yang beli di bawah masih boleh hold selama dia belum tembus ke 4.240, karena ini bahaya ya, misalkan dia sampai turun lagi ke 4.240, kemungkinan dia akan downtrend. Nah, tapi kalau misalkan di minggu depan dia masih bertahan di atas MA100 atau bisa bertahan di harga, saya kemarin aja di harga 4.460, ini masih misalkan sempat turun dulu lagi ke 4.460 terus mantul di situ, boleh juga buy on weakness. Jadi untuk rasio stop lossnya makin pendek ya, jadi boleh juga kalau mau beli bawah. Tapi kalau mau
buy higher sell higher, teman-teman sebetulnya boleh ambil posisi misalkan dan harga yang belum sempat susah sekali ditembus sebetulnya untuk di area ini adalah di harga 4.450. Nah, kenapa saya tulis di 4640? Karena ini posisinya kalau BBRI berhasil breakout top box di harga 4.630. Makanya saya sarankan untuk buy di 4.640 kalau berhasil naik gitu, dengan target di 4.760 dan 4.480, lalu di 4.940 seperti itu. Ini untuk BBRI masih bisa dipantau, pergerakannya masih sideways, bisa dikatakan itu untuk 1 minggu ini sempat naik lalu turun lagi terus naik lagi. Oke, kita lanjut yang berikutnya yaitu BBRI. Ya, BBRI masih harganya masih sama dengan harga kemarin, yaitu di harga 8.200. Nah, untuk harga ini sepertinya dari kemarin, dari waktu tanggal 30 Mei juga berhenti di harga itu, tanggal 2 Juni berhenti di harga yang sama, dan hari Jumat kemarin pun berhenti di harga yang sama. Nah, kalau untuk BMRI misalkan dia turun lagi, pasti bisa dilihat nanti kalau misalkan dia tembus 850 mantul atau enggak. Nah, kalau misalkan dia mantul, bisa ambil posisi di hari berikutnya. Misalkan dia merah lagi terus berhenti di 850, terus dia besok harinya dia naik lagi, boleh ambil di bawah juga boleh. Nah, tapi kalau misalkan dia masih terus turun, pastikan dia tidak menembus harga 7.700 atau bahkan 7.575. Ini bisa posisinya bisa berbahaya. Sebaiknya kalau udah tembus harga ini, teman-teman saya sarankan keluar dulu, karena ini adalah support terkuatnya untuk BMRI. Tapi kalau dia masih mantul lagi, misalkan di harga 8.000 lah, di harga 8.000 dia masih mantul di situ, itu juga masih boleh hold untuk BMRI. Oke, ini masih boleh sangat diperhatikan, paling tidak apakah BMRI bisa ke harga 8.950 lagi atau tidak, seperti itu. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BNGA. Nah, BNGA ini sudah 2 hari ya bergerak di situ. Dia nilainya itu sama dengan EMA 100, tapi masih di bawah EMA 50. EMA 50 nya itu ada di harga 1045. Saya gambarin dulu. Oke, EMA 10 ada di harga 1045. Nah, sebentar ya. Jadi kalau untuk BNGA ini, misalkan teman-teman mau atau mengikuti saham ini, boleh juga, karena di sini terlihat ada gap yang jauh sekali. Kemungkinan besar nih gap ini akan ditutup, cuman entah kapan, apakah setelah dia berhasil breakout atau close confirm di atas harga di atas EMA 50, yaitu di 1050. Nah, itu teman-teman boleh ambil posisi dulu untuk spek buy. Lalu targetnya ada di harga, kita cari targetnya, paling tidak ada di harga ini dulu terdekatnya. Lalu kita pakai harga kita pakai harga di sini. Boleh pakai harga, kita pakai harga terendahnya aja. Lalu nextnya kita pakai harga ini aja. Nah, ini kita boleh jadikan target. Jadi untuk BNGA jika berhasil close di harga 10.50 atau bahkan bisa menembus top box, nanti top boxnya ini akan terbentuk lagi di minggu depan, yaitu di harga 10.55. Jadi teman-teman bisa juga ambil harga di 10
boleh juga beli di situ. Lalu targetnya itu ada di harga 10.90, lalu di 1110, lalu di harga 1165. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss atau support terkuat di area harga ini yaitu 955, berarti teman-teman bisa pakai harga 990. Ini untuk stop loss-nya. Jadi BNGA masih boleh diperhatikan apakah dia akan kembali menutup gapnya sampai ke harga 1165. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Bank Danamon. Nah, Bank Danamon kemarin Jumat dia terkoreksi 0,78%. Ini masih oke karena dia tidak close di bawah harga low hari Kamis di harga, dia sempat tembus tapi naik lagi, tapi dia masih bertahan di maksudnya tidak bertahan di bawah low hari Kamis di bawah 2540. Apakah masih bisa boleh beli? Boleh. Saran saya untuk posisi seperti ini, teman-teman ambil posisi di atas harga 2580 atau di harga 2590. Ini saya rubah untuk nextnya buat di minggu depan. Jika dia bergerak dan bisa minimal close di 2590, boleh ambil posisi. Targetnya juga masih bisa, target 2620 dan 2600. Dan sebetulnya di tanggal 2 Juni kemarin udah sempat kesentuh ya 2620-nya. Untuk stop loss masih bisa pakai yang sama di 2460, masih bisa pakai di area itu. Oke. Atau misalkan kalau mau nunggu dia turun lagi, kalau turun lagi pastikan dia tidak menembus, maksudnya tidak close confirm di bawah 2510. Kalau misalkan dia sempat menyentuh 2510 lalu dia mantul naik lagi, boleh ambil posisi. Oke, ini untuk BDMN. Yang berikutnya saham yang udah lama turun dan kemarin saya lihat sudah ada mulai pergerakan naik dan sempat breakout top box nih. Dia sempat breakout harga 1495. Ini boleh sangat diperhatikan pergerakannya melihat volume juga hari Jumat kemarin di penutupan hari Jumat minggu kemarin ini sudah mulai bagus pergerakannya ya. Kalau misalkan dia besok lanjut bearish, kalau saya boleh sarankan, kalau misalkan teman-teman yang strateginya pakai buy higher sell higher, bisa tunggu dia minimal close di 1535. Kalau berhasil close di 1535, boleh ambil posisi. Atau teman-teman saya ambil posisi spek buy di atas close kemarin atau bahkan di atas top box nih, saya ambil di 1500, jual di 1535 dulu, itu juga boleh kalau teman-teman mau scalping di saham ini. Mengingat ini volumenya kemarin hari Jumat volumenya udah mulai tinggi, kalau dia lanjut boleh. Kita buatkan dulu trading plan-nya untuk bearish. Untuk bearish boleh spek buy di harga 1500 atau kalau dia berhasil close dan confirm di harga 1535 ini boleh. Lalu targetnya adalah di harga 1580, lalu di harga
1615 dan satu lagi 1685. Nah, untuk stop lossnya bagaimana? Kalau untuk stop loss kita bisa pakai stop loss yang paling kuat area supportnya yaitu di 1410. Nah, pakai 1410 berarti di 1405. Ini untuk breeze. Ini masih boleh dipantau. Kalau pergerakannya besok dia berlanjut naik atau bareng dengan bank-bank lain juga boleh kita lihat. Nanti kalau ada bank-bank yang bergerak, ini kita lihat bersama-sama. Oke. Yang berikutnya yaitu saham agro. Nah, agro hari ini nggak bergerak karena sempat tanggal 31 kemarin kita udah sempat bahas ya. Agro masih belum bergerak. Nah, makanya kemarin kalau bisa buy di 965 kalau dia bisa break out of boxnya dulu. Nah, ini masih sama. Jadi boleh diperhatikan kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness. Kalau mau buy on weakness, kalau dia berhasil mantul di harga 900 lalu naik lagi, itu boleh ambil posisi. Nah, tapi kalau yang mau buy higher, sell higher, boleh ambil posisi di atas stop box, yaitu di harga 965 dan target di 1065, 1115 dan 1170. Oke, kita lanjut. Ini masih kita bisa pantau ya, karena dia masih bergerak di bawah, asal dia tidak tembus harga ini 870, ini masih oke. Kalau dia tembus 870, sebaiknya kita cari saham yang lain dulu ya. Yang berikutnya adalah saham Arto. Nah, Arto juga belum berhasil naik lagi ke atas 1400. Dia masih maksudnya ke harga 9400, dia belum berhasil. Nah, kalau misalkan ada teman-teman mau beli buy on weakness, boleh tunggu dia menyentuh harga paling tidak di harga 8500 ya, di area support ini. Kalau mantul ke atas, boleh ambil posisi dengan harapan ya bisa break top box nih di 9400. Targetnya juga masih sama di 12.400, 13.750 dan 15.775. Karena memang dua hari terakhir ini dia masih bergerak terbatas atau sempat turun malah 4%. Seperti itu. Yang terakhir untuk saham-saham bank ini. Oke, di video ini untuk saham-saham bank. Nah, BABP ini boleh diperhatikan nih untuk minggu depan, mengingat saham-saham MNC yang lain sudah mulai bergerak. Nah, apakah akan menjadi indikasi yang bagus juga untuk BABP akan bergerak besok? Boleh diperhatikan selama dia tidak tembus dulu nih ke bawah atau confirm close di bawah 147. Nah, kalau teman-teman mau spec buy, bisa ambil posisi di 153. Atau kalau mau tunggu break top sekalian, boleh berarti di harga 160. Nah, harga 160 juga ini berarti BABP berhasil breakout MA50-nya. Kita masukin aja di trading plan. Nah, kalau bisa tembus 160, akan sangat lebih bagus kemungkinan dia mencapai target berikutnya ke atas, itu akan sangat besar. Untuk stop loss kita masih pakai yang 136 dengan asumsi kalau misalkan dia tidak tembus harga 138 ya. Atau kalau misalkan tunggu turun naik ke bawah. Nah, kalau misalkan mau beli di bawah banget ya, kalau misalkan ini ya mau beli bawah, pastikan dia tidak tembus di 131 atau di area di atasnya 138. Misalkan dia turun lagi nih, tembus 147 turun ke area 138. Kalau misalkan dia mantul naik lagi, boleh ambil posisi di 138 atau di 139 ya. Nah, kalau yang buy higher sell higher, boleh ambil posisi di atas
159 atau paling tidak BABP bisa close di harga 160. Nah, untuk target masih sama, yaitu masih ya terdekatnya 162, itu pendek banget, bisa pakainya 177 dan 195. Oke. Mungkin untuk video yang pertama di hari libur ini teman-teman bisa saksikan dulu untuk saham-saham bank ini. Nanti stay tune terus, saya akan buatkan video-video untuk saham-saham yang lain. Ya masih banyak, saya lihat masih yang bisa kita pantau untuk minggu depan. Semoga perdagangan minggu depan masih bisa berikan cuan buat kita. Oke. Jadi bisa stay tune terus, saksikan beberapa video-video lagi nanti yang saya akan upload. Jangan kemana-mana, dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.